Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudari, pada tahun 1930-an, pembangunan jembatan Golden Gate di San Francisco dianggap sebagai salah satu proyek yang paling berbahaya di dunia. Para pekerja berjalan di atas balok baja yang licin, ratusan meter di atas air yang membekukan, dengan angin kencang yang menderu. Awalnya pekerjaan berjalan lambat dan penuh ketakutan. Satu langkah salah berarti kematian. Hingga akhirnya kepala insinyur memerintahkan pemasangan jaring pengaman raksasa di bawah jembatan. Hasilnya mengejutkan. Bukan hanya nyawa yang terselamatkan, tetapi produktivitas pekerja meningkat drastis. Mereka bisa bekerja dengan cepat dan berani karena mereka tahu ada sesuatu yang menopang jika mereka tergelincir. Kisah ini membawa kita pada inti doa Yabes yang sering kali terlewatkan. Kita sering mendengar orang mengutip bagian awal doanya. "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku." Siapa yang tidak ingin hidupnya diberkati dan naik kelas? Namun Yabes adalah seorang yang bijaksana. Ia tahu bahwa naik ke tempat tinggi tanpa pengaman adalah tindakan bunuh diri. Semakin luas daerah, entah itu pengaruh, karir, pelayanan yang kita miliki, semakin kencang angin tantangan yang menerpa. Semakin banyak berkat yang kita terima, semakin besar godaan yang mengintai. Itulah sebabnya Yabes melanjutkan doanya dengan kalimat yang sangat krusial. "Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Yabes menyadari keterbatasan manusiawinya. Ia tahu bahwa sukses bisa menghancurkan karakter seseorang jika Tuhan tidak memegang kendali. Ia tidak ingin berkat itu berubah menjadi kutuk yang membawanya kembali pada kesakitan atau penderitaan, sebagaimana arti nama Yabes. Ia meminta tangan Tuhan. Di dalam Alkitab, tangan Tuhan itu melambangkan kekuatan, tuntunan, dan perlindungan secara aktif. Yabes seolah-olah berkata, "Tuhan, aku ingin maju, tetapi jangan biarkan aku berjalan sendiri. Jadilah jaring pengamanku." Saudaraku, mungkin saat ini Anda sedang berdoa, meminta promosi jabatan, pasangan hidup, atau kesuksesan dalam bisnis. Itu sah dan baik. Namun apakah Anda juga berdoa agar Tuhan menjaga hati Anda saat doa itu terkabul? Berkat tanpa penyertaan Tuhan hanya akan membuat kita sombong dan akhirnya jatuh. Jangan takut untuk bermimpi besar dan meminta perkara besar kepada Allah. Namun pastikan di setiap langkah perluasan itu Anda menggenggam erat tangan Bapa, karena hanya dalam genggamannya kita bisa menang tanpa menjadi hancur, dan sukses tanpa kehilangan iman. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah
yang senantiasa memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Namun Tuhan, lindungilah kami dari bahaya kesuksesan yang menjauhkan kami dari-Mu. Pegang tangan kami erat-erat. Jika Engkau mempercayakan kami perkara yang lebih besar, berikanlah kami kerendahan hati yang lebih dalam. Jadilah perisai kami, agar hidup kami tidak hanya berhasil di mata dunia, tetapi juga berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.